Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu yang luar biasa, kembali ke salah satu periode paling gemilang dalam sejarah peradaban Islam. Sebuah masa di mana ilmu pengetahuan, seni, dan budaya bersinar terang menerangi dunia. Ya, kita akan menyelami kejayaan Daulah Abbasiyah. Jadi, siapkan diri kalian, karena kita akan menjelajahi 5 abad kekuasaan yang tidak hanya mengubah wajah dunia muslim, tetapi juga memberikan warisan tak ternilai bagi seluruh umat manusia. Kisah kita dimulai pada tahun 750 Masehi. Setelah revolusi besar yang menggulingkan kekuasaan Daulah Umayyah, sebuah dinasti baru muncul dari garis keturunan paman Nabi Muhammad, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Dari sinilah nama Abbasiyah berasal. Khalifah pertama mereka, Abu al-Abbas as-Saffah, meletakkan fondasi awal kekuasaan ini. Namun, tonggak sejarah yang sesungguhnya diletakkan oleh penerusnya, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Beliaulah sang visioner di balik pendirian sebuah kota yang kelak menjadi pusat peradaban dunia. Kota itu bernama Madinat As-Salam, atau Kota Kedamaian, yang lebih kita kenal dengan nama Baghdad. Bayangkan, di tepi sungai Tigris, sebuah kota melingkar yang megah dibangun dengan perencanaan arsitektur yang sangat cermat. Baghdad bukan sekadar ibu kota politik, ia dirancang untuk menjadi jantung intelektual dan ekonomi dunia. Dalam waktu singkat, Baghdad menjadi magnet bagi para ilmuwan, seniman, penyair, dan pedagang dari berbagai penjuru bumi, dari Andalusia hingga Tiongkok. Inilah awal dari apa yang kita sebut zaman keemasan Islam. Dan di pusat zaman keemasan itu, ada satu nama khalifah yang namanya melegenda hingga hari ini, Harun ar-Rasyid. Mungkin sebagian dari kita mengenalnya dari kisah-kisah 1001 Malam. Tapi, kenyataannya jauh lebih mengagumkan. Di bawah kepemimpinan Harun ar-Rasyid dan putranya, Al-Mamen Daulah Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya. Kesejahteraan ekonomi melimpah ruah, keamanan terjamin, dan yang terpenting, kehausan akan ilmu pengetahuan begitu luar biasa. Khalifah Al-Mamen kemudian mendirikan sebuah institusi yang akan mengubah jalannya sejarah ilmu pengetahuan, Baitul Hikmah, atau Rumah Kebijaksanaan. Ini bukan sekadar perpustakaan biasa. Baitul Hikmah adalah akademi ilmu pengetahuan terbesar di dunia pada masanya. Disinilah ribuan naskah kuno dari peradaban Yunani, Persia, India, dan Suriah dikumpulkan. Tapi mereka tidak berhenti di situ. Naskah-naskah berharga karya Plato, Aristoteles, Euclid, dan Ptolemy tidak hanya disimpan, melainkan diterjemahkan secara beser-beseren ke dalam bahasa Arab. Gerakan penerjemahan ini adalah proyek intelektual kolosal yang didanai langsung oleh negara. Tujuannya satu, menyerap, memahami, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dari seluruh dunia. Dari sinilah lahir para cendekiawan muslim yang namanya terukir abadi dalam sejarah. Di bidang kedokteran ada Ibnu Sina, yang karyanya Al-Qanun fi Tibb menjadi rujukan utama di universities Eropa selama berabad-abad. Ada pula Ar-Razi, seorang dokter klinis jenius yang pertama kali membedakan antara penyakit campak dan cacar. Di bidang matematika, nama Al-Khawarizmi menjadi fondasi. Dari judul bukunya, Al-Jabru wa al-Mukabala, kita mendapatkan kata Al-Jabar. Beliau jugalah yang memperkenalkan sistem angka Hindu Arab, termasuk angka 0, ke dunia barat. Tanpa kontribusi beliau, perkembangan matematika dan komputasi modern mungkin akan sangat berbeda. Jangan lupakan bidang astronomi. Para astronom di Baghdad dan Damaskus membangun observatorium canggih. Mereka memperbaiki perhitungan keliling bumi, membuat katalog bintang yang akurat, dan mengembangkan instrumen seperti astrolab dengan presisi yang luar biasa. Salah satunya adalah Al-Batani, yang perhitungannya tentang tahun matahari jauh lebih akurat daripada perhitungan Ptolemy sebelumnya. Di bidang optik, ada Ibnu Al-Hatam, yang merevolusi pemahaman kita tentang cara kerja mata dan cahaya. Karyanya menjadi dasar bagi perkembangan ilmu optik modern. Di bidang kimia,
Jabir bin Hayyan dianggap sebagai bapak kimia Arab yang mengembangkan metode eksperimental seperti distilasi, kristalisasi, dan sublimasi. Namun, kejayaan Abbasiyah tidak hanya soal sains, seni dan arsitektur juga berkembang pesat. Kaligrafi diangkat menjadi bentuk seni tertinggi. Masjid-masjid megah dengan pola geometris yang rumit dan kubah yang indah dibangun. Seperti Masjid Agung Sumara, dengan menara spiralnya yang ikonik. Istana-istana dihiasi dengan taman-taman yang permai, air mancur, dan dekorasi yang memukau. Kehidupan sosial dan ekonomi juga sangat maju. Sistem perbankan dengan penggunaan cek sudah ada. Jaringan perdagangan membentang dari Spanyol hingga Asia Tenggara, menyebarkan tidak hanya barang dagangan seperti sutra, rempah-rempah, dan kertas, tetapi juga ide dan gagasan. Ya, teknologi pembuatan kertas yang dipelajari dari tawanan perang. Tiongkok menjadi salah satu kunci penyebaran ilmu pengetahuan di era ini. Buku menjadi lebih murah dan mudah diakses, memicu ledakan literasi. Sayangnya, seperti roda yang berputar, kejayaan tidak berlangsung selamanya. Setelah mencapai puncaknya, Daulah Abbasiyah mulai mengalami kemunduran. Faktor internal seperti perebutan kekuasaan, korupsi, dan pemberontakan di berbagai wilayah mulai menggerogoti kekuatan pusat di Baghdad. Para khalifah perlahan-lahan kehilangan kontrol efektif dan hanya menjadi simbol keagamaan. Sementara kekuasaan militer dipegang oleh dinasti-dinasti lokal seperti Buaihiyah dan Seljuk. Puncaknya, pada tahun 1258 Masehi, sebuah tragedi besar menimpa. Pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan menyerbu dan menghancurkan Baghdad. Kota yang pernah menjadi pusat peradaban dunia itu luluh lantak. Jutaan penduduk dibantai. Dan yang paling menyedihkan, Baitul Hikmah beserta ribuan koleksi buku dan naskah berharganya dibakar dan dibuang ke sungai Tigris. Konon, air sungai sampai berubah menjadi hitam karena lunturan tinta dari jutaan buku yang tak ternilai harganya. Kejatuhan Baghdad menandai akhir dari era keemasan Islam dan Daulah Abbasiyah sebagai kekuatan politik utama. Meskipun sisa-sisa kekhalifahan masih bertahan di Kairo di bawah perlindungan Mamluk, era kejayaan intelektual yang berpusat di Baghdad telah berakhir. Lalu, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah pasang surut Daulah Abbasiyah ini? Pertama, kisah mereka adalah bukti nyata bahwa peradaban Islam pernah menjadi mercusuar ilmu pengetahuan dunia. Ketika sebagian besar Eropa masih berada dalam abad kegelapan, dunia Islam justru bersinar terang dengan inovasi dan penemuan. Kedua, kemajuan ini tidak terjadi begitu saja. Ada dukungan penuh dari para pemimpin yang visioner, yang mencintai ilmu dan menghargai para ulama serta cendekiawan. Mereka menciptakan ekosistem yang kondusif bagi berkembangnya pemikiran kritis dan penelitian ilmiah. Ketiga, keterbukaan terhadap ilmu dari peradaban lain adalah kuncinya. Para ilmuwan Muslim tidak menolak ilmu dari Yunani atau India. Sebaliknya, mereka menyerapnya, mengkritiknya, memperbaikinya, dan kemudian mengembangkannya menjadi sesuatu yang baru dan lebih maju. Inilah semangat kosmopolitan yang luar biasa. Warisan Daulah Abbasiyah hidup hingga hari ini. Aljabar yang kita pelajari di sekolah, konsep algoritma yang menjadi dasar dunia digital, berbagai istilah medis, nama-nama bintang di langit, semua itu adalah gema dari kejayaan Baghdad ratusan tahun yang lalu. Tanpa kontribusi mereka, Renaissance di Eropa mungkin tidak akan pernah terjadi dengan cara yang sama. Kisah Daulah Abbasiyah adalah pengingat bagi kita semua bahwa kejayaan sebuah peradaban dibangun di atas fondasi ilmu pengetahuan, keterbukaan, dan penghargaan terhadap para pemikir. Semoga dengan mempelajari sejarah gemilang ini, kita bisa terinspirasi untuk kembali menumbuhkan semangat cinta ilmu dan berkontribusi bagi kemajuan peradaban di masa kini dan masa depan. Terima kasih banyak sudah menyimak perjalanan kita hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus menjelajahi khazanah sejarah yang menakjubkan bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.